Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya dapat berkumpul di sini ya Ibu, Bapak untuk berdiskusi bersama-sama. Yang pertama kali saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Rumi selaku Kepala TKA Naja yang sudah menyediakan waktu dan tempat dan kesempatan untuk saya bisa mengadakan diskusi bersama wali murid. Kemudian yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah menyempatkan waktu untuk kita berdiskusi bersama-sama di sekolah ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan sejawat saya, Ibu Guru TKA Naja yang juga sudah menyediakan waktu untuk kita berdiskusi bersama-sama. Untuk kesempatan ini, kenapa saya mengundang Bapak Ibu wali murid, kemudian kepala sekolah, kemudian rekan guru juga, karena kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak yang diselenggarakan oleh Kemendikbud melalui BPGP Jawa Timur. Kemudian saya untuk kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk pemetaan aset di materi modul 3.2. Jadi nanti kita bersama-sama untuk memetakan aset. Jadi ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mendapatkan materi bahwa setiap sekolah itu memiliki 7 aset yang bisa untuk dikembangkan untuk memaksimalkan pembelajaran di sekolah. Dan tentunya pembelajaran tersebut harus berpihak kepada murid. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sekilas akan saya jelaskan kenapa ada pemetaan aset. Sejauh ini itu pendekatan yang digunakan ketika kita memilih program atau pembelajaran itu lebih cenderung masih ke pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Nah, di sini kita ingin merubah paradigma, merubah mindset kita bahwa kita akan menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki oleh sekolah kita untuk melakukan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Jadi pendekatan berbasis aset atau kekuatan ini fokusnya pada aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Kemudian kita itu membayangkan masa depan yang cerah untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita. Kemudian juga kita berpikirnya itu fokus pada kesuksesan anak-anak kita semuanya. Kemudian juga kita harus mengorganisasikan kompetensi yang kita miliki dengan sumber daya yang ada di sekolah kita. Kemudian juga kita harus merancang sebuah rencana yang berkaitan dengan visi dari sekolah kita, yang visi dari sekolah kita yaitu membentuk generasi yang kreatif, ya Bu, yang kreatif, kemudian yang berbudi dan yang mandiri. Visi dari sekolah kita kreatif, mandiri, dan berbudi. Kemudian yaitu setelah kita merencanakan, maka kita akan melaksanakan rencana aksi yang sudah kita programkan. Nah, untuk berpikir berbasis kekuatan ini, pendekatan berbasis kekuatan atau aset ini, maka kita langkah awal kita harus memetakan aset. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu aset apa yang dimiliki oleh sekolah kita. 7 aset utama yang dimiliki oleh sekolah itu ternyata yang pertama ada aset manusia, kemudian ada aset sosial, ada aset politik, kemudian ada aset agama dan budaya, kemudian juga ada aset fisik, kemudian ada aset lingkungan atau alam, dan yang terakhir adalah aset finansial. Kenapa di sini saya gambarkan sebuah lingkaran? Karena 7 aset utama ini memang saling berkaitan untuk saling mendukung program
program atau pembelajaran yang kita laksanakan untuk murid yaitu aset manusia. Aset manusia ini berkaitan dengan stakeholder atau warga-warga yang ada di sekolah, bisa dari dalam sekolah atau bisa juga dari luar sekolah. Mungkin ada masukan dari Bapak atau Ibu berkaitan dengan aset manusia. Saya beri contoh di sini. Aset manusia dimulai dari pemimpin sekolah kita dulu, yaitu jadi aset manusia dimulai dari kepala sekolah, kemudian selanjutnya yang pemimpin pembelajaran yaitu guru, kemudian mungkin ada masukan dari Bapak atau Ibu. Selanjutnya Ibu mungkin buku itu kayak karyawan yang lain atau staf yang lain itu kita belajar sekali itu. Ya Ibu, jadi karyawan atau staf-staf yang ada di sekolah kita itu juga sangat mendukung untuk pembelajaran kita. Kita tuntaskan dulu di aset manusia yang sangat dekat sekali dengan kita, yaitu apa Ibu? Siswa, murid, anak didik itu menjadi ini sebuah apa ya, yang paling inti dari sekolah kita, karena yang kita fokuskan di sini yaitu tujuan akhirnya itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid atau siswa kita. Gitu. Jadi aset manusia, murid, kepala sekolah, guru, karyawan, staf yang lain. Mungkin ada masukan dari yang luar, Ibu, Bapak. Mungkin Ibu ada pendapat dari luar sekolah kita. Wali murid, ya betul sekali Ibu, wali murid. Mungkin Bu Guru ada masukan dari luar sekolah. RT, Pak RW. Ya betul, Pak RT, Pak RW, kelurahan, kecamatan itu juga mendukung pembelajaran kita. Ya, ada yang mungkin lebih tinggi lagi. Wali kota. Ya, dinas pendidikan Kota Surabaya. Kita naik lagi ya Bu, ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jatim, provinsi dulu, dinas pendidikan provinsi, kemudian ke kementerian. Yang berikutnya yaitu aset sosial. Mungkin sebelum saya ini kan mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Mungkin Ibu, aset sosial itu pasti berhubungan dengan hubungan kita dengan orang lain atau dengan yang ada di sekitar kita. Mungkin Ibu mau berpendapat, Ibu, barangkali. Monggo. Kira-kira aset sosial itu Berhubungan masyarakat di sekitar. iya betul. Iya, masyarakat sekitar sekolah. Selain itu mungkin Ibu, Bapak dulu nih. Oh Bapak, Bapak. Itu mohon maaf kalau waktu pulang sekolah itu ada salah satu atau dua orang guru itu di sebelah barat sama sebelah timur untuk apa? Untuk warga sekitar yang bawa kendaraan itu diatur supaya untuk pulang sekolah murid-muridnya itu biar lebih aman. Karena yang sering kita lihat itu kan semrawut waktu pulang sekolah itu. Ya, nanti kita bicarakan dengan kepala lagi ya Pak. Soalnya kan mungkin kita juga butuh tenaga keamanan ya Bu ya. Iya, tenaga keamanan ya. Karena juga Bu Guru kalau sudah selesai pembelajaran kita memang harus membereskan dulu, baru selesai baru kita keluar. Itu Bapak. Ya, nanti kita usulkan ke kepala sekolah. Kemudian mungkin ada Bu yang lain terkait dengan aset sosial. Mungkin Bu Guru.
terkait dengan aset sosial. Kalau sekolah kita selama ini untuk aset sosial kita juga bekerja sama dengan IGPKI. Jadi kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi, Bu. Selama ini kan ada lomba biasanya yang ada stempel IGPKI, itu juga kita termasuk aset sosial juga. Organisasi yang berkaitan dengan profesi berarti. Kemudian juga kita kerjasama dengan kemarin itu ya Bu ya, yang waktu anak-anak dongeng itu juga kita bekerja sama dengan zakat kita dengan lembaga, itu juga termasuk dengan aset sosial gitu. Bersama dengan RT/RW untuk membersihkan jalan-jalan itu. Kalau untuk sejauh ini untuk RT/RW masih kita, kalau misalkan ada sesuatu yang membutuhkan izin baru kita ke sana Bapak. Jadi untuk kerjasama yang misalkan kerja bakti gitu ya, itu masih belum, sejauh ini masih belum. Oh ya Pak. Jadi biasanya kita ada pembagian zakat itu di sekitar masyarakat sini, itu juga termasuk dari aset sosial juga. Seperti yang Jumat berkah, membagikan makan. Iya betul Pak. Ya, Jumat berkah berbagi dengan warga sekitar. Sebenarnya kerja bakti bukan seperti kerja bakti untuk membersihkan dan lain sebagainya itu. Seperti kemarin yang saya tahu itu kan murid-murid dari TK Anas itu kan keliling kan sambil ambilin sampah, itu juga kan termasuk kerja bakti. Dan itu kan perlu juga dikonfirmasikan ke lingkungan, karena kalau tidak dikonfirmasikan di sini juga lingkungan warga ada yang punya kendaraan dan sebagainya juga. Ya Pak, terkait kemarin ya Pak ya. Jadi kemarin itu kan kita ada jalan-jalan keliling mengambil sampah. Itu memang sebetulnya itu baru Pak. Jadi itu memang kalau sekolah kita kan sudah ramah lingkungan, sudah ada program ramah lingkungan. Tapi memang itu inovasi dari saya kemarin. Jadi daripada anak-anak hanya keliling, tidak ada aktivitas, hanya berkeliling saja, saya tambahkan untuk mengambil sampah. Dan kebetulan mereka juga saya arahkan untuk sampah anorganik. Jadi tidak semua sampah diambil, tapi anak-anak memilih. Dan itu nanti ada kelanjutan dengan program saya juga. Ini tadi anak-anak sudah saya bagikan tugas apa yang mereka bawa itu untuk proyek. Jadi nanti anak-anak membuat proyek hiasan dari sampah, dan itu inovasi program yang saya buat seperti itu. Namanya itu program Salak. Jadi Salak itu kepanjangan dari sampahku, ladang kreasiku. Dan itu semuanya saya kaitkan dengan sekolah juga, program sekolah ramah lingkungan, peduli lingkungan. Kalau untuk yang masalah warga membawa kendaraan, mungkin kita masih belum bisa ya Pak ya untuk mengkondusifkan, karena kita juga tidak tahu kan Pak ya, ketika kita berkeliling itu siapa yang memakai sepeda motor yang ini. Nah itu mungkin kita dari Bu Guru saja yang hanya bisa untuk mengekstrakan pengawasan ketika anak-anak keliling mengambil sampah seperti itu. Karena mungkin kemarin Bapak lihat anak-anak mungkin barisannya agak semrawut, karena mereka mendapatkan tugas dari saya. Jadi ada yang ke sana, Bu Eni itu ada kelas, lari ke sana. Bu Eni itu ada ini, lari ke sana. Nah itu memang kaitannya juga dengan tugas tadi, mencari sampah anorganik. Kebetulan ini masih saya terapkan di kelompok B. Kalau untuk kelompok A memang agak riskan juga, karena mereka masih perlu pengawasan yang lebih ekstra lagi dari kelompok B. Seperti itu Pak. Mungkin ada masukan lain Bapak Ibu terkait dengan aset sosial.
Nih. Sudah nih. Sudah cukup nih. Itu Bu, mungkin di apa, berhubungan dengan TPG atau TPK di sekitar nanti biar ada prospek untuk mengajinya gitu dengan TPG atau TPA di sekitar gitu. Oh, berarti kita bekerja sama, bekerja sama dengan TPG. Iya. Oh, kita berarti mengadakan kerjasama misalkan dengan TPG. Ada lomba. Oh gitu, Iya. oh. Ada kegiatan mengaji bersama. Oh, nanti kita usulkan ya Pak ya, kita usulkan ke pemimpin, seperti itu, pemimpin sekolah. Karena kan kebijakan kita saat ini memetakan aset, tapi wewenang untuk pengambilan keputusan tetap ke pemimpin sekolah, seperti itu. Kebetulan ustazah kita yang mengaji ini memang kita ambil juga dari TPG di belakang itu ya Ibu. Ya, mungkin Mas Azid ya, Mas Azidnya di belakang foto tadi. Ini itu Bu, yang apa musalah, ya musalah belakang itu nih. Saya kurang tahu nama TPG-nya. Kalau asal di Nih, Makfiro. oh di Masjid Makfiro. Di Makfiro Provinsi Tanggal 1. Oh, di Rukun Penanggal sana. Oh, ya. Jadi Ustazah Iza ini juga mengajar di TPG Musalah Belakang Bapak. Mungkin itu juga sudah merupakan bentuk kerjasama kita, tapi mungkin bisa nanti dikembangkan lagi mungkin ya Pak ya. Kalau ada lomba atau apa kita bisa bekerja sama. Mungkin seperti kemarin kita bekerja sama dengan SD. Bisa dituliskan mungkin untuk yang aset sosial SD Putra Indonesia untuk lomba mewarnai. Ya, dulu kan ada untuk lomba hafid yang di Yang di KFC itu, bukan yang di Gunung Anyar. Oh, yang di Gunung Anyar berarti sama Nur Hayat ya Bu ya? Kayaknya ya. Yang Azza itu ya, yang Azza Talita ya, Nurul Hayat. Oh, ya berarti bisa ditambahkan dengan Nurul Hayat. Kembali ke aset politik. Nah, tadi ada yang bertanya tentang aset politik ya Bu. Jadi aset politik itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, dengan wewenang. Mungkin di sini untuk aset politik yang pertama yaitu kebijakan dari kepala sekolah, seperti itu Bu. Nah, kalau misalkan kita mengadakan kerjasama misalkan dengan partai politik, itu juga bisa masuk di politik. Cuma untuk saat ini sekolah kita masih belum bekerja sama. Kalau dulu itu sekolah kita sempat bekerja sama dengan perusahaan ya Bu ya, dengan PT Pelni, PT BUMN ya, dengan beberapa BUMN. Cuma sekarang itu ada kebijakan-kebijakan dari BUMN yang berubah sehingga kita tidak bisa bekerja sama lagi dengan BUMN seperti itu. Kita pernah bekerja sama dengan PT PAL ya Bu ya, waktu itu ya, PT PAL Pelindo ya. Nah, jadi dari BUMN Bu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu mungkin yang berkaitan dengan politik atau masukan seperti tadi Pak mungkin Kerjasama seperti apa itu? untuk kerjasamanya kita dalam bentuk dana hibah Pak waktu itu. Dana hibah untuk operasional sekolah seperti itu. Umpama dikembangkan dengan industri swasta di sekitar sini kan juga daerah ini. Daerah industri. Contohnya seperti nanti kita bersama dengan salah satu perusahaan, akhirnya perusahaan itu mengizinkan untuk murid-murid TK Anarja mengunjungi dengan catatan tanda kutip mereka ada waktu luang dan itu juga kan sudah diatur sama mereka dengan tingkat keamanannya untuk murid-murid dan lain sebagainya supaya mengerti tata cara atau proses produksi dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Saya tahu untuk masukannya gitu Pak. Berarti untuk masukan dari Bapak tadi kita bekerja sama dengan industri supaya anak-anak mengetahui proses
dari bahan baku sampai menjadi bahan jadi seperti itu. Mungkin yang sudah pernah kita lakukan itu dengan lele ya Bu ya, dengan lele, dengan apa itu yang jadi olahan lele. Jadi kita pernah bekerja sama dengan CV atau PT itu yang mengolah lele. Jadi lelenya itu diolah jadi frozen, makanan-makanan seperti itu. Jadi anak-anak benar-benar melihat prosesnya itu membuat itu seperti apa. Kemungkinan untuk angkatannya Mas Azza ini masih belum ya Pak ya? Masih belum pernah ya? Oh ya, berarti angkatan yang lalu ya? Iya, corona soalnya. Oke. Nanti kita inikan lagi ya Pak ya, barangkali kita adakan lagi seperti itu. Mungkin ada masukan lagi untuk aset politik Ibu, Bapak? Bapak? Mungkin bisa terkait dengan kebijakan-kebijakan dari dinas-dinas yang terkait, dinas-dinas pendidikan yang terkait itu juga termasuk dari aset politik juga. Karena kan kita juga di sini kita dalam naungan dinas pendidikan ya Pak ya. Jadi ketika dinas pendidikan membuat kebijakan, kita juga harus mengikuti seperti itu. Mungkin pada saat dulu itu waktu corona itu mungkin kenapa sih kok nggak masuk, nggak luring waktu itu, karena kita juga mengikuti kebijakan dari dinas seperti itu. Dinas kesehatan waktu corona kemarin kan kita harus pakai masker. Iya. Kalau kerja sama polisi. Iya betul. Berarti bisa dimasukkan kebijakan dinas kesehatan ya Pak ya, dinas kesehatan. Ya, berikutnya ya Pak Bu. Jadi untuk agama dan budaya, di sini kita bukan mayoritas ya Pak Bu, karena memang kita sekolahnya berbasis keislaman. Jadi untuk aspek agama pasti yang kita tonjolkan adalah yang berbau keislaman seperti itu. Mungkin bisa dari kita ada program tahfiz, kemudian juga kita ada program-program yang berkaitan dengan keislaman, dongeng keislaman kemarin, peringatan Isra Mi'raj. Mungkin ada tambahan atau masukan dari Bapak Ibu yang terkait dengan aspek agama, atau kita mau memasukkan tentang budaya Indonesia kita. Mungkin selain kita juga berbasis keislaman, tapi kan kita juga harus punya rasa nasionalis ya Pak ya, agar anak-anak ketika nanti dewasa anak-anak juga memiliki rasa cinta tanah air, karena rasa cinta tanah air juga merupakan sebagian dari bentuk keimanan kita juga seperti itu. Nih, mungkin ada masukannya Bapak Ibu terkait dengan aset agama dan budaya yang sering diadakan itu kalau tiap hari nasional itu sering diadakan lomba, entah itu lomba antar siswa di sekolah atau TKA, TKB, atau lomba mengikuti lomba antar TK dengan TK-TK yang lain. Contohnya seperti Hari Pahlawan dengan lomba busana perjuangan gitu, atau mungkin seperti kemarin lomba bawa itu noodle untuk Ibu Kartini, itu juga kan meningkatkan budaya nasional juga. Dan seperti kalau untuk agama itu seperti Jumat Berkah itu bagus juga. Terima kasih untuk masukannya dan umpan baliknya ya Pak ya untuk program kita. Alhamdulillah kita juga punya program yang sangat bagus, yaitu Jumat Berkah. Kenapa kita adakan Jumat Berkah? Karena supaya hidup kita juga berkah ya Pak ya, sama seperti namanya juga seperti itu. Dan yang terpenting yaitu memberikan dasar ke anak-anak, untuk anak-anak itu
lebih rasa sosialnya lebih terbangun seperti itu. Karena kan ketika kita hanya pintar secara kognitif, tapi kalau untuk sosial emosional kita juga tidak bisa kita bangun, maka ya tidak akan terjadi keseimbangan seperti itu. Betul sekali Pak. Jadi terkait dari aset agama tadi ya, kita sudah alhamdulillah untuk aset agama kita sudah bagus ya Pak ya untuk program-program kita. Mungkin ada tambahan tadi dari Bapak terkait dengan aset budaya, untuk lebih sering diadakan lomba-lomba yang terkait dengan nasionalisme seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke fisik ya Pak Bu. Untuk fisik ini berkaitan dengan gedung kita, terutama dengan gedung kita terkait itu. Jadi di sini alhamdulillah kita sudah pindah ke gedung yang lebih bagus, yang lebih baik dari kemarin. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu terkait dengan fisik atau bangunan sekolah kita yang bisa mendukung pembelajaran anak-anak. Monggo, silakan. Ini nanti kita sampaikan ke pimpinan. Kalau di ACC, alhamdulillah seperti itu. Monggo barangkali. Ini kan kalau pembelajaran bahwa kasih meja sama kursi gimana? Kayak di TK-TK yang lain gitu loh Bu, kan lebih enak kalau duduk kan bisa, kalau duduk kayak gini anaknya bisa lari sana ke sini, bisa dikelompokkan gitu loh Bu. Jadi seperti ini Ya, tapi di atas sekolah kaki, ya. itu apa? Sekolah yang ada meja kursi Ya, pakai kayak kelompok satu kotak itu ada mejanya satu, terus anaknya di masing-masing gitu. Saya jawab ya Bu ya, untuk pertimbangannya kenapa kita sistemnya itu anak-anak tidak ada kursi dan meja. Yang pertama karena kita memakai model sentra. Nah itu pertimbangan yang utama. Jadi di model sentra kita juga memakai model sentra, tapi kita juga ini Bu melihat dari situasi dan kondisi sekolah kita. Itulah yang menjadi pertimbangan kenapa anak-anak tidak memakai meja dan kursi, agar perpindahan rotasi itu lebih cepat seperti itu dan lebih tertata. Ketika nanti ada meja kursi itu mungkin untuk rotasi itu agak terkendala. Itu yang menjadi pertimbangan dari sekolah kita, kenapa kita tidak memakai meja seperti itu. Untuk meja tetap kita pakai Ibu. Untuk meja itu tetap kita gunakan ketika anak-anak membutuhkan itu. Jadi sifatnya itu fleksibel untuk meja itu. Tidak kita patenkan harus meja itu di situ. Ketika anak-anak mengaji dan ketika anak-anak mendapatkan tugas, pasti anak-anak memakai meja untuk mengerjakan tugas tersebut. Tetapi ketika sudah selesai pembelajaran yang harus menggunakan meja, maka meja tersebut kita rapikan kembali. Dan di sentra pun kita juga tetap menggunakan meja, tapi dengan kegunaan yang berbeda lagi. Jadi kegunaan mejanya itu kita tata sesuai dengan densitas kegiatan bermain kita Ibu. Jadi mungkin di permainan ini kita butuh 5 meja, ya kita tata 5 meja. Kita butuh di sini 4 meja, kita tata 4 meja seperti itu. Dan kenapa ketika mungkin ketika ada wali murid yang melihat, kenapa kok di Rencang Bangun tidak memakai meja? Nah itu karena kita sesuaikan dengan fungsinya. Di Rencang Bangun itu anak-anak bermain dan belajar tentang Lego, merancang bangun. Ketika kita menggunakan meja, maka nanti akan membatasi kreativitas anak. Jadi selama ini penggunaan meja kita sesuaikan dengan fungsi seperti itu Ibu. Itu alasan kenapa kita tidak mematenkan di sini harus ada meja, di sini harus ada kursi. Tidak seperti itu, karena kita cocokkan dengan model
dan fungsi pembelajarannya seperti itu. Mungkin nanti bisa ya Bu, ini penjelasan saya bisa disampaikan ke komite, bisa disampaikan ke wali murid. Mungkin selama ini ada pertanyaan, kenapa kok nggak pakai meja? Banyak sekali pertanyaan seperti itu, karena kita sesuaikan dengan fungsi pembelajaran, kita sesuaikan dengan model pembelajaran. Karena memang rata-rata model pembelajaran itu kita berbeda-beda Bu. Jadi kenapa misalkan di sekolah lain itu kok pakai meja, pakai kursi? Nah mungkin kebetulan model pembelajarannya model kelompok. Mungkin kalau kita masih awam ya Bu ya, kita belum tahu. Jadi pemodel pembelajaran itu ada bermacam-macam. Ada model pembelajaran sentra, ada model pembelajaran kelompok, ada model pembelajaran area, ada model pembelajaran yang lain-lain lagi seperti itu. Dan kebetulan sekolah kita untuk saat ini kita masih menggunakan model pembelajaran sentra seperti itu. Bisa nanti disampaikan Bu ke wali murid yang lainnya yang bertanya-tanya kenapa kok nggak ada meja dan kursi seperti itu. Tetap kita gunakan meja dan kursi tapi sesuai dengan fungsi pembelajarannya saat itu. Saya lanjut Bu untuk lingkungan atau alam sekitar kita. Mungkin ada masukan atau ada bayangan, oh ini aset ini yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Mungkin Bapak Ibunya Mas Azim, monggo barangkali mau berkomentar. Silakan. Untuk ekstra, mungkin ekstra anak-anak punya bakat apa gitu, menari, terus ngaji, belajar apa gitu. Penambahan ekstrakurikuler ya Bu. Terima kasih Ibu. Jadi nanti mungkin untuk masukan kita ke depan ya Bu ya, mungkin kita bisa lebih memfasilitasi dari bakat-bakat anak-anak kita. Tentunya ketika kita memfasilitasi bakat anak-anak pasti ada umpan, ada baliknya juga kan Pak. Jadi nanti kita rapatkan seperti kemarin juga ketika kita ada program tahfiz. Ada program tahfiz. Kalau mungkin di awal kita hanya sekedar ngaji, hafalan surat biasa, tapi ketika tahfiz tersebut sudah masuk ke ekstrakurikuler, mungkin Bapak Ibu sempat bertanya, kenapa ini kok mengulang ya? Jadi kita itu lebih ke anak-anak tersebut itu lebih fasih, jadi lebih bisa. Kalau dulu kan belum masuk ke program tahfiz ya Bu ya. Jadi untuk hafalannya itu secara klasikal. Jadi mungkin untuk untuk mutu itu kalau klasikal kan kita ya sudah untuk ini tajuknya seperti ini. Tapi kalau untuk individu lebih ke pribadi anak, kita tahu ini ternyata sampai sini yang sudah bisa. Ayat ini ternyata lafalnya yang keliru. Ternyata ini makrosnya yang keliru. Jadi seperti itu. Lebih benar-benar kita perhatikan. Mohon maaf kalau mungkin anak-anak lebih lama untuk naiknya, karena bukan kita itu banyaknya, tapi lebih ke kualitasnya. Kalau mungkin di kelas saya Ibu Bapak yang menjadi pertimbangan saya itu lebih ke kualitas, bukan ke kuantitas. Kalau ke kuantitas kan lebih anakku banyak sampai surat ini, tapi ketika ternyata di tes ternyata belum hafal. Mohon maaf kalau mungkin lebih lambat dari dulu, karena dulu kan sistemnya klasikal. Kalau ini kan lebih individu. Jadi lebih ke kualitas mutunya anak-anak, bacanya itu apakah sudah teliti. Karena kadang anak-anak itu contoh ya Bu Pak, seperti ini. Misalkan membaca surat surat Al-Maun gitu ya. Mereka itu mungkin pengucapannya itu banyak yang ternyata ketika kita dengarkan secara individu itu banyak yang keliru.
ngoten. Jadi harus saya ulang per ayat atau per pertemuan, terus saya ulang sampai nanti di titik yang ayat tadi yang tidak teliti atau keliru bacaannya itu bisa betul seperti itu. Tapi tentu saja di sini Bu Guru memerlukan bantuan dari Bapak Ibu untuk mengulang di rumah agar anak-anak juga lebih fasih, mutunya juga lebih bagus seperti itu. Kalau jadi gini Bu, untuk pendidikan anak-anak itu kan ada pendidikan yang paling utama dan paling pertama itu justru dari keluarga. Jadi kalau pendidikan di sekolah itu nomor 2, pendukung. Jadi pendidikan yang paling utama dan pertama kali itu justru dari keluarga seperti itu. Meskipun di gurunya, sekolahnya menggebu-gebu, oh seperti ini anaknya, seperti ini kita menginginkan sesuatu yang baik seperti ini. Ternyata ketika di keluarga tidak diulang, ternyata ketika di keluarga tidak ditanamkan lagi seperti itu. Budaya-budaya positifnya tidak ditanamkan lagi. Jadi ya untuk keluarga dan sekolah itu memang harus bekerja sama seperti itu ya Ibu Bapak. Mungkin nanti bisa disampaikan ke murid-murid, juga disampaikan ke wali murid juga seperti itu. Kadang kan anak-anak di rumah kan susah ya Bu ya, belajarnya diajak belajar itu kan susah. Mungkin nanti bisa disampaikan tadi itu loh dapat pesan dari Bu Eni. Mungkin anak-anak kalau kadang itu ada yang wali murid itu ke saya, Bu harus pakai kata-kata Bu Eni biar anak-anak itu nurut. Oh iya Bu, itu tidak apa-apa, monggo silakan saya gitu. Mungkin yang TKA harus pakai kata-kata Bu Nini atau Bu Ani, anak-anak baru nurut, ya monggo silakan seperti itu. Jadi nanti bisa disampaikan ke anak-anak tadi, dipesan sama Bu Eni, Bu Ani, Bu Nini seperti ini. Jadi belajar di sekolah juga, belajar di rumah juga seperti itu. Bisa juga ini materinya bisa diketok keluarkan ke wali murid yang lainnya apa yang sudah saya sampaikan ini. Kebetulan di sini kan ada perwakilan dari komite-komite ya Bu. Kenapa saya mengambil perwakilan dari komite-komite? Bu ibunya Mas Kevin dari komite kelompok A mewakili TKA, kemudian ibunya Mas Aziz dari komite kelompok B, dan bapaknya Mas Azza mewakili dari wali murid keseluruhan. Seperti itu pertimbangan saya. Kemudian mungkin ada tambahan dari ini tadi Ibu, faktor lingkungan alam. Yang paling menonjol di sekolah kita itu sebetulnya kita ambil dari sungai Pak. Jadi kemarin itu saya ambil dari faktor lingkungan sungai. Sungai itu banyak sekali kita bisa ambil pembelajaran dari situ. Bisa kita kaitkan dengan peduli lingkungan tadi, ramah lingkungan. Kenapa akhirnya saya berinovasi untuk anak-anak itu mengambil sampah, juga terinspirasi dari sungai. Jangan sampai sungai itu tidak kita jaga. Dan anak-anak kemarin saya kaitkan dengan gimana kalau sungai kita itu penuh dengan sampah, apa yang terjadi seperti itu. Itu sudah saya kaitkan juga dengan materi-materi itu. Kemudian mungkin terkait dengan lingkungan juga. Jadi ketika anak-anak berkeliling, anak-anak itu bisa belajar banyak hal sekali. Jadi ketika anak-anak berkeliling, anak-anak juga belajar tentang tumbuhan Bu, belajar tentang hewan juga yang ada di sekitarnya. Jadi ketika anak-anak jalan itu juga terkadang saya itu ngobrol dengan anak-anak, itu apa, tumbuhan apa, itu hewan apa yang ada di sekitar-sekitar itu yang dimiliki oleh masyarakat kita di sekitar sekolah kita. Seperti itu juga termasuk dari bagian aspek lingkungan. Mungkin ada tambahan Bapak terkait dengan aspek lingkungan dan alam di sekitar sekolah kita? Bukan tanaman hiasnya. Monggo. Mohon ditambahi tanaman hiasnya biar lebih marak hijau. Lebih hijau gitu ya Pak ya.
bukannya untuk bisa cuma berkah aja, kerjanya bukan anak-anak dibawa bunga dari rumah, terus diajari berpetan di sekolah. Saya tampung untuk masukannya nih Bapak Ibu, bagus sekali. Jadi di sini ada masukan untuk anak-anak membawa bunga atau tanaman ke sekolah. Nggih. Sebetulnya program ini sudah pernah kita aplikasikan Bu, sudah pernah. Mungkin yang alumni itu pernah ya Bu ya bercerita kalau justru yang di sekolah lama itu kita sampai digantung-gantung bunganya buat hiasan, dan di sini juga dulu pernah kita buat bunga-bunga hiasan-hiasan, tapi tidak lama kemudian itu bunganya mati semua. Yeah. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, kiranya tanaman yang bisa dibawa anak tapi tidak cepat mati gitu, mungkin ada masukan itu, nanti bisa kita inikan. Bahaya kalau kaktus banyak duri-durinya. Nggak, monggo, mungkin bisa berpendapat. Bunganya nanti kan sudah, kalau dari murid kita nanti membawa bunga di sekolahan, dan nanti dari pihak sekolah nanti kan dipilah-pilah mana yang sekiranya bisa dibudidayakan. Itu kan kita juga lihat dari faktor tanahnya. Kalau tanahnya jelek ya diganti Bu. Itu kan dari pihak sekolah nanti bisa beli pupuk kompos atau apa di bunga-bunga itu, dan jangan semuanya harus ke murid. Dari pihak sekolahan menerima tanaman, nanti dibuang tanahnya, diganti lagi, sementara ditanam lagi, nanti entah itu dijadikan pot gantung atau pot bawah, itu nanti diaplikasikan dari pihak sekolahan. Jadi kan ada kerjasama antara murid yang membawa dan pihak sekolahan yang memelihara. Ini Pak, terima kasih untuk masukannya. Memang kemarin itu untuk yang merawat kebetulan kan penjaga sekolah kita ya Pak ya. Nah, mungkin kenapa kemarin itu banyak yang mati, mungkin ini dari tanamannya juga, dari faktor tanamannya. Sepertinya tanamannya itu kan tanaman bunga-bunga yang di tempat dingin, sepertinya lebih cocok di tempat dingin itu. Jadi dapat beberapa hari atau beberapa minggu itu aja sudah mati, padahal sudah kita siram ya Bu ya, sudah kita siram, sudah kita beri pupuk juga. Mungkin faktor cuaca, kalau di Surabaya kan cuacanya panas ya Pak ya, jadi itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan kita juga gitu, untuk pemilihan tanamannya itu. Oke, jadi kemarin itu kita kan tidak sampai berpikir ke situ ya Pak ya, waktu itu ke arah situ. Dari cuaca itu kan yang waktu itu kita programnya anak-anak yang penting bawa tanaman seperti itu. Tapi ternyata mungkin bisa dikatakan itu kita mengalami kegagalan ya Bu ya. Tapi dari kegagalan itu kita belajar. Oh ternyata mungkin juga faktor cuaca itu juga mempengaruhi seperti itu. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang kiranya itu tanamannya itu awet gitu loh Pak, jadi tahan di cuaca yang panas juga gitu barangkali. Saya kemarin Sri Rezeki ini, kalau Sri Rezeki ada ya Bu ya, ini di depan nih, di sekolah kita ada. Yang biasa berjalan. Apa Bu? Lidah mertua. Iya. Oh lidah mertua. Yang panjang bisa berjalan. Oh yang ini ya agak tajam itu ya, tapi ya ujungnya itu ya. Oh itu nanti kita pertimbangkan dulu ya Bu ya, karena kan juga kita itu ketika kita memilih tanaman, kita itu ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Misalkan kaktus itu ya sebetulnya itu kan awet, bagus, tapi berbahaya gitu. Kemudian juga tadi kan lidah mertua ya Bu ya, ujungnya itu kan juga runcing. Nah anak-anak kan juga kadang ketika bermain itu sudah mungkin kewaspadaannya masih kurang ya. Jadi kan itu juga agak berbahaya juga ya Bu ya, ujungnya itu. Mungkin ada apa gitu pohon yang sekiranya
Oke. Itu kan Bu Guru nanti kan bisa browsing di internet dan Didiskusikan didiskusikan di Begitu. antara untuk Ibu Guru nanti sudah terpilih, nanti kan baru dikeluarkan kan. dikeluarkan ke murid-muridnya kan gitu. Oke. Untuk perawatan, sebenarnya perawatan juga tidak cuma melulu perkara cuaca. Kalau ibu bilang dipupuk, kalau dipupuk urea, ZA, SPK, ya mati malah. Kalau terlalu banyak dosisnya juga. Itu walaupun ditanam, tapi kalau tanamnya kurang unsur hara, kurang subur, juga ya mati bu. Nah itu untuk perawatannya. Itu juga kan kita juga bisa browsing di internet. Dan kebetulan saya juga ini asalnya dari Batu. Saya juga bisa tanam tanaman hias banyak banget di rumah saya. Tapi mungkin untuk diaplikasikan di sini juga kurang baik. Ya, mungkin karena seperti Ibu bilang ini salah satu faktornya untuk cuaca. Tapi untuk kalau salah satu trik dari petani tanaman hias Batu itu kita mengaplikasikan itu micin entah itu dari merek apa saja, kita Sasa, Ajinomoto atau apa, itu kita campur ke air, kita aduk-aduk rata, terus kita guyurkan ke tanamannya. Itu tanaman itu cepat awet segernya, awet segar. Tidak cepat layu juga, dan untuk tanaman itu juga cepat subur. Karena apa? Karena micin itu kan dari tetes tebu. Tetes tebu itu intinya sari tebu itu kalau sari tebu juga kan untuk jadi pupuk apa itu? Iya, untuk kita pupuk di ladang yang bukan untuk pupuk organik. Nah itu juga kan salah satu pupuk organik, bukan pupuk kimia. Akan micin ya Pak ya. Oke, itu cara mudah untuk kita. Bisa memasukkan. Terima kasih Pak. Berarti itu tadi juga ilmu baru bagi saya gitu. Mungkin ilmu baru juga bagi ibu-ibu yang di sini. Terima kasih untuk masukannya Pak. Mungkin nanti kita diskusikan dulu seperti apa. Barangkali nanti ada program yang anak-anak itu membawa pohon, pohon mungkin lebih awetnya itu pohon yang berkayu mungkin ya Bu ya, yang perawatannya juga tidak terlalu susah, pohon berkayu seperti itu. Sebenarnya nggak perlu sampai kita cari awetnya lama Bu. Itu walaupun nanti ada berapa bulan mati, tapi kan ada rotasi. Bawa lagi. Membawa lagi. Iya. Iya. Itu kelompok nanti kita bagi untuk bulan ini, untuk semester ini TKA, untuk semester depan itu TKB gitu loh. Oh berarti di sini ada rotasi tadi ya, ada pembagian tadi ya Pak ya. Saya kan yang sudah pernah kita laksanakan kan langsung keseluruhan gitu. Ya terima kasih Pak untuk masukannya. Berarti berrotasi, ya. Ketika nanti tanaman yang sudah dibawa anak-anak itu mungkin ada yang sudah mati, kita giliran kelompok berikutnya yang membawa seperti itu. Ya, terima kasih ya Pak ya. Bu, mau apa? Modal finansial. Ini modal finansial kita memang yang paling utama itu dari iuran anak-anak setiap bulan ya Bapak Ibu. Jadi di sini dari pihak sekolah juga inginnya untuk iuran setiap bulan itu berjalan dengan lancar, karena itu merupakan modal utama kita dari segi finansial seperti itu. Dan di sini kita juga dapat dari pemerintah juga, dari Kemdikbudristek itu namanya BUP Bapak Ibu. Jadi itu namanya bantuan operasional ya Bu Nuri. Itu ya, bantuan operasional untuk penyelenggaraan pembelajaran kita di sekolah. Oke, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu terkait dengan finansial kita barangkali selain
keduanya itu tadi Mungkin dari pihak sekolahan bisa membuat proposal ke perusahaan furniture, mebel atau apa untuk bantuan seperti meja lipat ini, atau ini yang saya lihat juga kan ada seperti sepatu siswa itu kan diperserahkan. Nah itu kan bisa dibikinkan untuk seperti loker khusus sepatu untuk anak-anak, entah itu 2 tingkat, 3 tingkat, tapi memanjang itu, jadi tidak sampai rebusan seperti yang kemarin-kemarin. Nah itu daripada untuk pihak sekolahan, mungkin daripada membuat satu kebutuhan seperti untuk loker itu saja, kan bisa dicek mana yang sekiranya membutuhkan. Yang lain-lain seperti meja, kursi atau yang lain-lain itu nanti terus bikin proposal ke perusahaan mebel. Ini kayak gimana sih? Baik, terima kasih Bapak Oli dari Asza. Terima kasih masukannya. Sebenarnya itu sudah menjadi program kami setiap tahun untuk meningkatkan sarana dan prasarana melalui bantuan BUP. Karena sebenarnya itu sudah kami anggarkan untuk BUP yang tahun ini, Pak. Jadi insya Allah yang tahun lalu kita sudah beli yang satu, yang ini yang kayu. Nah, karena kan setiap pencairan BUP itu ada batasan dana sesuai jumlah siswanya. Jadi untuk merealisasikan bantuan itu kan bertahap dan terbatas dananya, tidak bisa langsung semuanya terpenuhi, jadi harus bertahap. Kemarin hanya satu, itu tadi untuk tahun ini sudah kita anggarkan lagi untuk beli lagi rak sepatu, supaya memang seperti yang dengan usukan tadi, masalahnya sudah teratasi. Insya Allah itu sudah teratasi dengan nanti pencairan BUP yang tahun ini. Insya Allah nanti setelah lebaran itu pencairan atau pembelanjaan. Itu Bu, saya beberapa tahun yang lalu itu membantu untuk TK di Tropodo Barat, itu di perusahaan mebel di mana itu kalau boleh tahu? Tropodo 1. Ya itu boleh kami akses itu Pak, kalau begitu kan kami belum punya jaringan. Mohon maaf ya. Itu saya membantu mereka. Saya dulu juga di sana 16 tahun juga di sana. Nah itu membuat proposal ke perusahaan mebel dengan tujuan apa furniture yang kita butuhkan di skala itu supaya mendapat bantuan dari perusahaan, dan alhamdulillah kita dapat diskon itu 60%, Bu. Itu di perusahaan mebel di Tropodo juga sana. Namanya? Alamat nama? Jangan lupa. Nah, yang karena kami sangat setuju sekali. Ya, di sini juga banyak. Nah, ini kan Ibu juga semuanya kan bisa browsing di internet atau mencari di lingkungan sekitar. Daerah Merbek, daerah Sir, rumput industri ini banyak juga kok perusahaan mebel. Ya itu yang kesulitan kami kalau tidak memiliki channel di dalam. Kalau BUMN kami sudah sering, kalau BUMN. Tapi kalau perusahaan swasta setingkat toko mebel dan sebagainya, kami belum pernah mengakses dan belum memiliki jaringan di situ. Itu yang kita cari, bukan seperti kita cari bantuan, bikin proposal untuk digratiskan, itu tidak. Kita cari potongan harga, diskon, atau apa ya, kita mengutuk hati mereka karena ini untuk pendidikan anak. Jadinya mereka itu akhirnya memberi diskon atau potongan harga yang sekiranya itu lebih murah lah daripada beli di toko atau di tempat lain. Itu tujuan kita bikin proposal atau kerjasama ke perusahaan terkait. Itu Bu. Ya, masalahnya kalau sini berarti ke pendanaannya. Walaupun dapat diskon, berarti kan kita harus punya pendanaan khusus. Nah itu sebenarnya sudah dimasukkan di BUP. Kalau di BUP itu kita
kita tidak bisa belanja seenaknya karena dari Kemendikbudristek itu sudah memiliki toko sendiri. Jadi belanjanya itu harus di toko itu dan kita tidak bisa mengakses apa istilahnya kan dengan tadi bilang ke toko ini atau ke perusahaan ini yang bisa ngasih diskon gitu ya. Kalau kita menggunakan pendanaan dari BOP itu tidak diperbolehkan. Gitu. Tapi kalau pendanaan yang murni dari sekolah, dari biaya operasional sekolah itu insya Allah bisa. Tapi kalau dari pemerintah sudah menganggarkan pembiayaan, insya Allah sebaiknya kita lebih mengutamakan istilahnya itu keberadaan dari pemerintah aja ya, supaya istilahnya backup dari pendanaan operasional dan kegiatan belajar itu lebih terfokus ke anak-anak. Jadi Satras itu kami khususkan penganggarannya dari pemerintah. Kayak Kemdikbud, kalau ada ini apa yang bisa, cuman memang nggak bisa langsung rusak gitu. Kalau misalnya yang rusak 3 itu kita harus mengajukannya 1 dulu, terus semester depan 1 lagi gitu. Bertahap. Karena nanti kalau anggarannya terfokus ke situ, terserap semuanya itu ditolak sama Kemdikbud. Harus rata, jadi untuk pembelajaran sekian, untuk apa itu alat-alat anak-anak itu sekian, semuanya harus seimbang gitu loh. Jadi buat perbaikan 50% itu nggak boleh. Itu ada persentase yang anggarannya. Mohon maaf, Bu, kalau untuk terlalu menitik beratkan ke BOP, sebenarnya saya kira itu adalah sekolahan yang berfokus pada negeri. Kalau menitik beratkan pada BUMN juga sekolahan yang berfokus pada negeri. Sementara kita ini, anak dia ini adalah sekolahan swasta, jadi tidak terlalu fokus, tidak terlalu pokok, tidak terlalu utama ke BOP atau dana dari pemerintah, dari dinas pendidikan. Dan itu seperti yang kita bilang, itu kan intinya kita lebih baik berhemat daripada kita boros. Kalau kita bisa cari barang dengan diskon, kenapa tidak? Soalnya rumahnya belanja. Nah itu uang untuk belanja saja kan kita bisa cari dana. Ya monggo, kalau dibantu kami oke. Tapi cari dana kan selama ini Dari iuran SMP aja. murid dari anak-anak kami mulai dari TKA sampai sekarang TKB kan nggak ada keluhan dari pihak sekolah. Jadi bagaimana kami bisa menyumbang, bagaimana kami bisa membantu? Di tahun dulu tuh 5 bulan iuran 25, nanti berkumpul berapa buat kenang-kenangan sekolah sendiri, guru sendiri gitu. Jadi tiap tahun tuh ada barang dari Tapi kami tidak, maksudnya tidak menekankan seperti itu dari inisiatif jenengan, tapi malah tidak membebankan itu karena kami tahu posisi lokasi sekolah kita itu di mana, di kampung, bukan di perumahan, dengan biaya sekian, dengan kondisi ekonomi muridnya seperti ini, kami tidak berani membebankan hal yang memberatkan paling. Terus terang memang kami itu sangat hati-hati sekali Bu terkait dengan pembebanan hal seperti itu. Karena kami tahu kami seperti ini pas kita kerja pabrik, kecuali kalau sekolah-sekolah yang elit seperti itu seperti komitenya sangat kaya-kaya. AC apa udah diambil komite semua. Tapi kalau di sini tidak bisa diterangkan seperti itu. Ada sama tiap tahun itu ini meja kipas apa yang kurang gitu tiap tahun dari tahun murid. dari komite. Walaupun kita tidak kaya, tapi kalau ditanggung bersama, insya Allah juga ada hasilnya. Bu. Kalau memang itu inisiatif dari komite, kami sangat senang sekali. Tetapi itu tadi poinnya, kami tidak menjadi membebankan atau istilahnya itu menjadi kewajiban
bukan menjadi kewajiban. Ada sumbangan sukarela. Iya, monggo kalau Kan bisa iya. disosialisasikan ke Sumbangan kita. sukarela. Iya. Nah, tapi selama 2 tahun ini kan tidak ada. Iya, kenapa ramai? Iya, juga kalau Pak kondisi ekonomi sekalian dari corona, kayaknya nggak sampai hati gitu ya. Kalau Iya. mau menyumbang dan mendonasikan, Enggak, juga gimana gitu Pak? itu sama saja dengan meremehkan kita tuh. Bukan gitu. Enggak, soalnya gini, seperti Ibu bilang untuk ke elit, ke menengah, kita kaum pekerja, tidak, semua sama. Semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, termasuk dari pendidikan dan sarana prasarana sekolah. Dan kita juga nanti bisa kok seperti itu mensosialisasikan lewat WA. Iya. Apa kita mampu kok, walaupun entah itu 5.000, 10.000, jangan dianggap remeh. Kalau itu nanti terkumpul itu bisa banyak. Dan juga kita tidak sekedar untuk biaya, dana, uang gitu. Seperti Ibu tadi bilang, kita bisa channel hubungan. Iya. Nah, tapi itu kan sementara ini, selama ini yang saya tahu kan belum disosialisasikan ke kita. Jadi terkait dengan aset finansial mungkin saya bisa menengahi, mungkin maksudnya Bapak karena kita kan pihak dari sekolah swasta gitu ya. Jadi kita tidak boleh terlalu membebankan ke BUP seperti itu kan Pak ya maksudnya. Mungkin kalau di sekolah negeri itu ada dana BOS itu kalau di tingkat SD namanya dana BOS, kalau di tingkat TK namanya BUP. Mungkin untuk melengkapi tadi kita sudah dapat 2 aset yaitu SPP iuran anak-anak setiap bulannya, kemudian juga BUP, kemudian juga mungkin maksudnya dari bapaknya Azza ada dana khusus dari yayasan mungkin Bu ya gitu Pak maksudnya. Ya, Dari- juga ada mungkin untuk dari ya wali murid yang sekiranya ada uang berlebih Oh, ngoten. Nggih. sukarela Nggih. tanpa Paksaan. mencantumkan berapa nominalnya. Oh, nggih. Bisa menjadi masukan kita berikutnya ya Pak nggih. Berarti bisa ditambahkan untuk tadi selain dari yayasan juga, kemudian juga kita berarti berkolaborasi bekerja sama dengan wali murid yang ekonominya mampu. Itu nih maksudnya nih. Bukan ekonominya mampu, walaupun Berarti ekonominya tidak mampu, tetapi rasa Rasa. sosialnya Oh, dia oke. bisa kok menyisihkan. Oke, berarti di sini kita bekerja sama dengan wali murid atas kemauan sendiri, atas kesadaran sendiri, oke? Kemauan sendiri dan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak sekolah. Jadi kita hanya mensosialisasikan saja siapa yang mau, maksudnya siapa yang mau. Bagi yang tidak mau ya tidak kita paksakan, seperti itu maksudnya. Dan di sini juga kita tambahkan dari tadi masukan dari ibunya Mas Azib, oke. Berarti itu terkait dengan uang komite ya Bu ya, terkait dengan uang komite sekolah. Mungkin nanti bisa dirundingkan dengan komite sekolah Ibu. Mungkin untuk biasanya kan kalau kita di akhir tahun itu kan ada ya Bu ya, kenang-kenangan seperti itu. Mungkin bisa juga kenang-kenangannya nanti bisa dipertimbangkan juga selain untuk guru, juga selain itu juga untuk mendukung pembelajaran murid kita di sekolah seperti itu. Mungkin kalau selama ini kan masih dari kenang-kenangan untuk guru saja. Mungkin nanti bisa dirundingkan juga didiskusikan untuk yang mendukung sarana prasarana yang mendukung untuk kelancaran proses pembelajaran murid-murid kita di sekolah. Itu nggih Pak nggih, tambahan masukannya. Tetapi untuk terkait iuran komite sekolah, memang pihak sekolah tidak ikut campur. Nggih. Kenapa kita tidak ikut campur? Karena itu sudah ada ketua komitenya juga ya Bapak Ibu. Jadi itu nanti terkait dengan kebijakan dari ketua komite, bagaimana
mengarahkan dan berdiskusi dengan anggota komite atas kesepakatannya juga berapa untuk nominalnya, monggo itu bisa didiskusikan dengan ketua komitenya seperti itu nggih Ibu Bapak nggih. Jadi ini seperti yang pernah pengalaman saya juga seperti mengecat gitu ya, untuk pengecatan. Nah, itu kan kita bisa mengumumkan di WA atau sosialisasi lah, yang penting antara dari pihak sekolah ke wali murid. Itu dari pihak sekolah kita bilang kita menerima sumbangan. Nah, dalam rangka untuk memperindah dinding atau mengecat, kita menerima sumbangan dari wali murid atau orang tua siswa berupa apapun yang sekiranya secara sukarela diberikan. Nah, yang saya alami itu ada yang menyumbang cat, ada yang menyumbang uang, ada yang menyumbang kuas. Saya tidak punya uang, saya tidak punya cat, tapi saya punya tenaga. Saya bisa menyumbang tenaga, dan alhamdulillah itu kita aplikasikan pada hari Minggu liburan. Menyumbang tenaga, gitu. Terima kasih Pak, masukannya bagus sekali. Kita senang ya Bu ya, malah kalau wali muridnya itu kooperatif sekali gitu, kooperatif, antusias. Nah, Tapi kalau sudah kena yang negatif, nah itu kita juga agak pusing Pak. ininya kok. Tujuan kita semua sama, kita mendidik anak kita. Kalau semuanya seperti bapak, Terkadang itu kendalanya kan karena mindset tadi loh Pak ya, pemikiran kita itu yang berbeda-beda. Alhamdulillah ini tadi yang kita diskusi bersama-sama ini mindsetnya sama gitu loh Bu. Ya alhamdulillah sekali. Jadi ini itu bisa mendukung sekolah kita untuk lebih maju, untuk mendukung pembelajaran murid-murid kita itu juga lebih baik lagi, seperti itu kan deh. Jadi kita itu yang nyaman loh. Iya Pak, itu betul Pak. Jadi tadi Bapak bilang lingkungan sekolah itu harus nyaman, aman, menyenangkan. Itu sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu yang sedang saya pelajari saat ini. Jadi membuat anak senang belajar. Jadi sepertinya Bapaknya Azza sudah membaca konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan itu yang sedang kita aplikasikan saat ini Pak di sekolah. Jadi Kemendikbudristek itu saat ini sedang membuat sebuah pembaharuan, namanya itu kurikulum merdeka. Dan saya juga mau menyampaikan ini khusus untuk belum. Dan kita juga selain kita akan menerapkan kurikulum merdeka, kita juga alhamdulillah sekolah kita terpilih juga sebagai sekolah penggerak Pak Bu. Jadi sebetulnya aset di sekolah kita itu bagus sekali. Kita juga terpilih jadi sekolah penggerak seperti itu. Alhamdulillah saya juga terpilih jadi calon Pak, masih calon guru penggerak. Mohon doanya untuk supaya saya lolos ya Pak ya, menjadi guru penggerak. Ya seperti itu. Alhamdulillah aset-aset yang kita miliki di sekolah kita ini banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas waktunya. Mohon ketika ada kesalahan dari saya, dari pihak sekolah, dari kepala sekolah, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar. Semoga hasil diskusi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.